saya akan menjelaskan mengenai pengertian etika bisnis. Sebelum itu saya akan menjelaskan apakah itu etika. Etika bisa diartikan sebagai aturan atau pedoman yang mengatur tingkah laku agar sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Nah, maksud dari etika bisnis itu adalah penerapan prinsip-prinsip ataupun aturan moral dalam dunia bisnis. Penting banget nih supaya perusahaan bisa menjaga integritas dan bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitar. Jadi, etika bisnis itu bukan cuma soal kegiatan operasional, namun juga bagaimana kita menerapkan nilai-nilai moral pribadi dalam setiap kegiatan dan tujuan bisnis. Kesimpulannya, etika bisnis itu menekankan pentingnya mengambil keputusan dan menjalankan praktik bisnis secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dengan begitu, bisnis tidak hanya mencari keuntungan, namun juga berkontribusi positif bagi lingkungan masyarakat. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai etika bisnis, penting banget buat kita tuh harus tahu apa sih tujuan dari etika bisnis, sehingga kita dapat tahu mengapa etika bisnis ini perlu dalam dunia kerja dan juga dunia bisnis. Berikut tujuan pertamanya, yaitu membangun kepercayaan dengan pelanggan dan juga mitra kerja. Jadi ketika kita menerapkan etika bisnis dalam perusahaan kita, itu akan membantu perusahaan untuk bersikap jujur, adil, dan juga transparan dalam setiap interaksi. Sehingga para pelanggan dan juga mitra kerja itu dapat yakin bahwasanya tuh perusahaan kita tuh dapat dipercaya dan juga dapat tercipta hubungan jangka panjang yang berkeuntungan. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan reputasi perusahaan. Jadi perusahaan yang konsisten dalam menggunakan etika bisnis itu akan dikenal sebagai entitas yang bertanggung jawab dan juga berintegrasi. Nah, reputasi positif ini tuh membuat perusahaan lebih mudah untuk menarik perhatian mitra dan juga investor, sekaligus juga menjadi keunggulan kompetitif di pasarnya. Lalu yang ketiga adalah menghindari pelanggaran hukum dan juga konflik. Etika bisnis menjadi pedoman agar perusahaan itu dapat mematuhi hukum dan juga aturan yang ada, sehingga dapat terhindar dari kecurangan dan juga pelanggaran dapat menimbulkan konflik dan juga sanksi hukum. Yang terakhir adalah menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan juga adil. Etika bisnis ini dapat mendorong terciptanya suasana kerja yang menghargai keadilan, menghormati hak setiap individu dan juga menolak diskriminasi. Maka akan timbul lingkungan kerja yang sehat, adil, sehingga karyawan itu lebih termotivasi, loyal dan juga produktif. Demikian tujuan dari etika bisnis. Setelah pengertian dan tujuan etika yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, maka selanjutnya mereka akan membahas tentang contoh etika dalam berbisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika berbisnis yang baik. Yang pertama ada memberikan informasi produk dengan jujur. Memberikan informasi produk dengan jujur itu bagian dari etika dan berbisnis yang paling penting, di mana perusahaan menyampaikan fakta yang benar dan tidak menyesatkan tentang produk seperti fungsi, kualitas, harga, dan manfaat tujuannya. Tujuannya adalah membangun kepercayaan kepada konsumen dan mencegah kerugian atau kekecewaan akibat informasi yang tidak akurat. Kemudian yang kedua yaitu menjalankan kewajiban pajak. Contohnya yaitu etika dalam berbisnis terkait pajak berarti menjalankan kewajiban perpajakan secara jujur, tepat waktu, dan sesuai aturan. Ini mencerminkan tanggung jawab dan kepatuhan hukum. Contohnya salah satunya yaitu membayar pajak tepat waktu, melaporkan pendapatan secara jujur, dan tidak membuat laporan fiktif. Yang ketiga, tidak melakukan suap atau korupsi, berarti menolak pemberian atau menerima uang, fasilitas, sebagainya imbalan yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang tidak sah. Ini menunjukkan integritas atau kejujuran dan kepatuhan terhadap hukum serta etika dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Yang keempat ada etika dalam memberikan hak karyawan secara adil. Berarti perusahaan wajib memenuhi kewajiban terhadap karyawan seperti membayar gaji tepat waktu, memberikan cuti sesuai peraturan, dan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan layak. Hal ini mencerminkan rasa hormat terhadap martabat manusia dan menjunjung tinggi keadilan dalam hubungan kerja. Setelah yang dijelaskan oleh teman saya tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh pelanggaran etika bisnis yang kami ambil dari bisnis skincare yang lagi booming kali ini yang bernama SS Skin.
Yang pertama ada contoh pelanggarannya, kayak klaim produk yang menyesatkan atau overclaim. Produk ini menyebutkan kandungan dalam bahan aktifnya seperti 9,7% niacinamide dalam promosi padahal tidak tercantum dalam daftar komposisi yang resmi. Ini melanggar etika kejujuran dan transparansi kepada konsumen. Yang kedua ada kurangnya informasi produk. Beberapa produk diduga tidak mencantumkan izin BPOM, tanggal kadaluarsa, atau komposisi yang lengkap. Ini melanggar etika keselamatan konsumen. Yang ketiga ada tidak profesional dalam menanggapi kritik. Sikap tidak profesional ini dalam merespon kritik dari pengulas seperti dokter detektif dengan cara emosional dan berujung pada konflik hukum. Ini melanggar etika sikap profesional. Yang keempat ada pemasaran yang kurang etis. Produk ini memasarkan produk seolah-olah sangat efektif tanpa bukti ilmiah yang cukup. Ini melanggar etika komunikasi pemasaran yang jujur dan bertanggung jawab. Setelah penjelasan kawan saya tadi sebelum ini yaitu tentang contoh pelanggaran yang terjadi di kasus Sheila Saukia, saya akan menyampaikan contoh yang benar dalam berbisnis. Yaitu salah satunya yang kami ambil yaitu adalah brand Wardah. Yang pertama ini brand Wardah ini adanya brand positioning sebagai produk yang halal. Yang pertama digunakan itu sebagai brand ini yaitu memakai orang-orang yang muslimah yang dinyatakan sebagai halal. Itu yang memasarkan brand-brand tersebut. Yang kedua adanya kualitas produk yang konsisten. Kualitas produk yang konsisten terjadi itu kualitas Wardah ini semakin lama semakin baik mengikuti tren-tren yang ada pada saat ini sehingga tidak terjadinya ketinggalan zaman. Yang ketiga yaitu inovasi produk yang berkelanjutan. Artinya ini produk-produk Wardah ini tidak ketinggalan zaman, adanya peningkatan-peningkatan yang terjadi sesuai tren-tren yang ada pada saat ini. Yang keempat yaitu strategi pemasaran yang kuat dan relatable. Yang digunakan dalam strategi pemasaran ini yaitu menggunakan injab friendly dan menggunakan brand-brand ternama seperti artis-artis Instagram dan artis dunia yang digunakan Wardah tersebut sehingga Wardah ini tidak dalam pemasarannya tidak ketinggalan dan dikenal oleh orang luas. Yang kelima ini adanya jaringan distribusi yang luas. Wardah ini selain jualan online, dia juga ada jualan offline-nya, yaitu tersedia di toko-toko minimarket atau Indomaret terdekat di rumah Anda, sehingga konsumen dapat menggapai Wardah ini dengan mudah. Yang keenam itu keterlibatan sosial dan nilai-nilai keislaman. Sesuai tadi pemasaran yang terjadi, berarti di sini ada nilai-nilai keislaman yang dibuat, yaitu pemasarannya aja menggunakan hijab friendly yang dimana rata-rata digunakannya itu memakai yaitu muslimah. Yang ketujuh itu manajemen dan kepemimpinan yang visioner. Kepemimpinan visioner ini yaitu pada PT Wardah ini yang dipimpin oleh Nurhayati Subakat, seorang apoteker yang berhasil memimpin perusahaan dengan nilai integritas dan keberlanjutan. Yang Wardah ini juga memiliki anak seperti Makeover dan Emina, sehingga pemimpin dalam Wardah ini bisa dinyatakan cukup baik dalam memimpin suatu PT. Konsep menang kalah atau win-loss dalam negosiasi berarti satu pihak itu meraih keuntungan dan pihak lain mengalami kerugian. Biasanya strategi ini berfokus pada mengalahkan pihak lain dan mengalahkan pihak lawan dan memaksimalkan keuntungan pribadi meskipun terkadang itu merugikan pihak lain. Dalam negosiasi ini satu pihak itu berusaha untuk mendapatkan hasil terbaik untuk kepentingan pribadi bahkan jika itu merugikan pihak lain. Tujuan utamanya yaitu adalah mengamankan sumber daya sebanyak mungkin dan meminimalkan bagian yang diperoleh pihak lain. Nah, fokus pada persaingan ini yaitu negosiasi jenis ini seringkali bersifat kompetitif di mana masing-masing pihak itu memandang satu sama lain sebagai lawan, bukan sebagai mitra bisnis yang bekerja sama. Dampak negatifnya itu pendekatan menang kalah dapat menyebabkan hubungan yang renggang, rusaknya reputasi, dan bahkan dapat merusak hubungan bisnis di masa depan. Contohnya, dalam negosiasi satu harga, satu pihak itu menurunkan harga sedrastis mungkin untuk meraih keuntungan dan itu akan merugikan pihak penjual yang lainnya. Nah, satu pihak mungkin berusaha menangkan kasus dengan segala cara meskipun itu berarti pihak lain akan menderita kerugian besar. Kesimpulannya adalah konsep menang kalah adalah strategi negosiasi yang fokus pada persaingan keuntungan pribadi dengan potensi dampak negatif pada hubungan dan reputasi.